Berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat yang ke-27 sampai dengan 29. Yohanes 20, 27 sampai 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Terima kasih. Ayat yang ke-29 dalam Alkitab versi mudah dibaca dikatakan, Yesus berkata kepada Thomas, "Engkau percaya karena engkau melihat aku. Betapa bahagianya orang yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini keilahian Yesus seringkali menjadi sebuah perdebatan yang seringkali didiskusikan, ya. Apakah Yesus itu sebagai Tuhan? Apakah Yesus itu adalah manusia? Ya. Dan kita harus sadar dan kita harus percayai dan kita harus pegang dengan teguh bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan 100% dan juga manusia 100%. Saudara kita harus tahu secara historis kritisism itu merupakan satu cabang dari teologi kontemporer. Jadi teologi kontemporer ini adalah teologi masa kini yang mencoba menggabungkan antara akal dengan iman, ya. Itu sesuatu hal yang sangat impossible, sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Karena akal itu sifatnya terbatas, sementara iman itu sesuatu yang tidak terbatas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai Yesus secara historis kritisism, maka ketika kita berada di Timur Tengah, khususnya ada di Israel, ada bukti-bukti yang menunjukkan dan diperkuat dengan seorang sejarawan Roma, yaitu Yosefus, yang pernah menuliskan bahwa di Yudea itu ada seorang yang sangat berpengaruh sekali dan dia pengikutnya sangat banyak, dan itu namanya adalah Yesus. Dan secara bukti fisik, meskipun beberapa bukti itu salah satunya seperti makam daripada Tuhan Yesus yang masih menjadi perdebatan mengenai lokasinya. Karena kalau saudara ke sana antara lokasi makam daripada Tuhan dan letak daripada yang dipercayai sebagai tempat di mana Tuhan disalibkan, maka itu tempatnya terlalu jauh, ya. Dan itu masih menjadi perdebatan yang luar biasa. Dan yang unik itu kalau saudara di Bukit Zaitun, ya, di Bukit Zaitun itu ada batu dan situ ada seperti telapak kaki, dan katanya itu adalah telapak kaki daripada Tuhan. Nah, secara bukti-bukti historis kritisism, secara sejarah, keberadaan Yesus itu tidak diragukan lagi. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan Yesus itu sebagai Tuhan, itu sifatnya adalah kekal. Dan artinya dikatakan bahwa Yesus naik ke surga dan ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan kita ingat di dalam Filipi pasal yang kedua, bahwa di dalam Yesus itu dikaruniakan suatu nama di atas segala nama. Nama itu menunjuk kepada kuasa, di mana nama Yesus itu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan ini adalah sebuah fakta iman yang tidak terbantahkan sampai dengan hari ini. Ketika orang percaya, ketika hamba-hamba Tuhan berdoa,
ya beberapa peristiwa yang menarik ketika saya mencoba melihat di YouTube rohani, bagaimana ketika nama Yesus itu dikumandangkan, ketika nama Yesus itu disebut, ketika nama Yesus itu dipanggil, ada sebuah kekuatan adikodrati yang luar biasa, di mana kekuatan itu mampu mengusir setan dalam tubuh orang yang dirasuk setan. Nama itu mampu menyembuhkan orang yang sakit. Nama itu mampu mengendalikan alam, kalau boleh saya katakan. Dan nama itu adalah nama yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dan sampai dengan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipelihara oleh karena nama Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan itu ada kehadiran Tuhan sendiri. Dan kita ulang kali kita sadari bahwa ketika dalam situasi-situasi sulit, situasi-situasi yang tidak mungkin, dan ketika kita mau manggil nama Yesus, maka kita boleh menikmati mujizatnya itu terjadi dalam hidup ini, ya. Saudara ingat Agustan, ya, maaf, yang beberapa waktu yang lalu dia mau mencoba, maksudnya sih mungkin dia dulu adalah murid saya, jujur saya katakan dia dulu murid sekolah Alkitab, lalu kemudian dia ditempatkan di Sumbawa Besar. Dan maaf, kalau jujur boleh saya katakan karena masalah finansial, ya, karena rupanya Agustan ini melayani dia kurang begitu, ya. Tapi kalau yang saya tahu ketika saya ke sana, ketika Agustan melayani, sebenarnya lebih dari cukup apa yang diberikan oleh gereja kepada Agustan. Tapi Agustan rupanya menuntut banyak, ya, sehingga ketika dia mencoba sharing dengan saya tidak terlalu saya tidak terlalu meladeni gitu, ya, saya tidak terlalu memperhatikan. Sampai akhirnya dia menjadi seorang mualaf, ya. Dan beberapa waktu yang lalu dia mencoba di kanal YouTube-nya, ya, dia katakan kalau memang ada kuasa di dalam Alkitab, dia coba ambil Alkitab itu, dia taruh di pantat, dia dikentuti, dan dia katakan kalau sampai ada apa-apa dalam dirinya, ya, maka Alkitab itu memang berkuasa. Dan puji Tuhan, Tuhan rupanya tidak mau Tuhan tidak bisa dipermalukan, sehingga akhirnya dia kena stroke yang cukup berat sampai dengan hari ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal, mengapa kalau kita melihat Agustan itu begitu frontal, istilahnya yang terjadi dalam hidupnya, harus diingat. Orang percaya, khususnya para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, saudara banyak mendengar, jemaat Tuhan yang banyak mendengar firman, mengerti firman, ya. Ketika saudara melakukan kesalahan, ketika saudara melakukan dosa, itu hukumannya lebih berat daripada jemaat yang istilahnya pahamnya tidak seperti seorang hamba Tuhan. Jadi tolong digarisbawahi para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada, hati-hati ketika bertindak, hati-hati ketika berbicara, karena tuntutan firman Tuhan, karena saudara banyak mendengar, itu lebih besar daripada yang sedikit mendengar. Demikian sebaliknya, ketika sungguh-sungguh berkat yang saudara terima pun juga lebih besar. Nah, kita kembali kepada pembahasan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Hari ini kita tidak bersama-sama dengan Yesus, ya. Dalam gereja itu ada 5 jabatan. Dia nabi, rasul, ya, lalu kemudian pemberita Injil, guru, dan gembala. Nabi dan rasul, nabi itu artinya juru bicaranya Tuhan. Dan salah satu identitas nabi kalau di dalam perjanjian lama, dia menyampaikan nubuatan, ya. Dan nubuatannya itu pasti terjadi. Karena ketika seorang nabi berbicara, dia tidak berbicara atas namanya sendiri, tetapi dia berbicara atas nama Tuhan. Nabi sudah tidak ada, tetapi jabatan nabi sudah tidak ada. Yang ada adalah karunia kenabian, ya, di mana orang-orang yang mempunyai karunia makrifat, salah satunya itu adalah salah satu karunia kenabian yang dimiliki oleh seseorang. Rasul juga begitu.
Rasul dalam pengertian Kristen itu adalah orang yang menjadi saksi dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah rasul, ya. Dan rasul itu sudah jabatan rasul itu sudah tidak ada, tapi karunia kerasulan itu masih ada sampai dengan hari ini. Nah, itu yang harus Bapak Ibu Saudara sadari bersama-sama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus itu seperti ayat yang dibacakan tadi, ada salah seorang muridnya yang dikatakan dalam Injil Yohanes 20:27 tadi, namanya Thomas, ya. Thomas 3,5 tahun dia ada bersama-sama dengan Tuhan, 3,5 tahun dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, dan 3,5 tahun tidak habis-habisnya dia melihat mujizatnya Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi ketika Yesus disalib, ya, dan ketika Yesus dikubur dan ketika Yesus dibangkit, sebenarnya itu sebuah hal yang tidak perlu terlalu dirisaukan, karena ulang kali Yesus mengatakan bagaimana dia akan disalib, bagaimana dia akan mati, dan bagaimana dia dikubur, dan bagaimana dia akan bangkit, sudah disampaikan oleh Tuhan. Tetapi ketika kebangkitan Yesus yang pertama, ketika Tuhan menjumpai murid-murid yang ketakutan yang waktu itu masih ada di loteng Yerusalem, ya, ketika murid-murid takut kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya, dan orang banyak yang tidak suka kepada Yesus, Yesus katakan, "Erine humen, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu." Dan ketika Yesus mengatakan itu, semua murid bersukacita. Tetapi pada kebangkitan Yesus yang pertama, dalam arti ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pertama, Thomas tidak ada. Dan entah Thomas itu pergi kemana, tidak ada yang menuliskan. Tetapi yang pasti setelah Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya, Thomas datang dan murid-murid berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Ya, udah tidak melihat guru, tapi kami sudah melihat Tuhan. Ya. Dan mereka yakin bahwa itu adalah Yesus, murid-murid katakan. Tetapi Thomas katakan, "Aku tidak percaya kalau itu adalah Yesus. Sebelum aku mencucukkan jari di tanganku di bekas luka tangan Yesus, di kaki maupun di lambung." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa yang bangkit itu adalah Yesus, ya. Yang bangkit itu adalah Yesus. Mengapa? Kalau itu tidak Yesus, maka bekas luka itu tidak dapat diraba. Ini sebuah pembuktian yang luar biasa. Bekas luka di lambung, di tangan, di kaki itu tidak dapat diraba. Tetapi itu adalah Yesus, di mana bekas lukanya itu bisa diraba, baik yang ada di tangan, di lambung maupun di kaki. Nah, 8 hari kemudian Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya, Thomas datang. Dan seperti halnya yang Thomas ragukan, Yesus langsung katakan, "Mana tanganmu?" Tangan itu dituntun untuk memegang bekas luka tangan, bekas luka lambung dan kaki daripada Yesus. Dan Thomas, "Ya Tuhan, aku percaya." Dan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak melihat Tuhan secara manusiawi hari ini. Tapi Ibrani 13:8 di sana dituliskan, Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lama. Nah, di sini perlunya di dalam kehidupan daripada orang percaya, dia hidup di dalam firman Tuhan, ya. Iman itu tidak bisa dipisahkan dengan firman Tuhan, karena itu iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi artinya iman saudara bertumbuh, iman saudara semakin kuat atau tidak, itu tergantung bagaimana saudara hidup dengan firman. Ya, hidup dalam firman itu bukan hidup di dalam khayalan, hidup di dalam halusinasi, tapi hidup di dalam firman Tuhan itu adalah hidup yang nyata.
Ya, dan orang yang mengalami perubahan di dalam firman Tuhan itu bukan kamuflase, itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi itu suatu perubahan yang ada di dalam hati. Seperti kutipan khotbah Pastor Billy Lantang yang pernah saya sampaikan, yang saya kirimkan ke Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengar ya, itu akan mempengaruhi yang keluar. Jadi kalau yang didengar itu baik, maka yang keluar itu juga baik. Apakah perkataannya, apakah perbuatannya itu baik. Tetapi ketika yang didengar itu tidak baik, ya, maka segala yang keluar itu pun juga tidak baik. Nah, ini yang menjadikan alasan mengapa di dalam kehidupan orang percaya kalau saudara baca firman itu jangan dalam hati. Saudara kalau baca firman, usahakan untuk saudara perkatakan, ya, perkatakan firman itu. Supaya apa? Supaya iman saudara tumbuh, supaya iman saudara bangkit, supaya iman saudara kuat. Ya, ketika firman itu dikatakan, dan ketika firman itu ulang-ulang dikatakan tanpa saudara sadari, otak saudara, hati saudara dipenuhi dengan firman. Dan itu akan menghasilkan sebuah perbuatan hidup yang luar biasa, hidup yang berkenan, dan pada akhirnya oleh karena hidup kita berkenan, berkat Tuhan itu akan turun atas kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Yang kedua, itu juga mempunyai arti bahwa segala kondisi, segala keadaan yang terjadi dalam hidup ini tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa mengubah keberadaan Yesus yang tidak berubah itu. Artinya apa? Jika Yesus bisa menolong 2000 tahun yang lalu, hari ini juga Yesus menolong. Jika mujizat terjadi oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, hari ini mujizat itu pun juga bisa terjadi. Ya. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Bekerjanya kuasa Yesus itu tergantung daripada iman kita. Mengapa 2 juta orang yang keluar dari Mesir hanya Kaleb dan Yusak yang masuk? Itu karena hati, karena iman daripada bangsa Israel yang tidak penuh mempercayai Tuhan yang menyertai mereka dalam tiang awan dan tiang api. Sementara Kaleb dan Yusak, setiap dia menghadapi masalah, setiap dia menghadapi persoalan, dia percaya bahwa Tuhan itu tidak berubah, bahwa Allah itu tidak berubah. Dan akhirnya Kaleb dan Yusak ketika dia diperhadapkan dengan orang-orang enak, dengan orang-orang Het, dengan orang-orang Amori yang dikatakan oleh bangsa Israel, kami kecil seperti belalang. Tetapi Kaleb dan Yusak katakan, jika Tuhan berkenan untuk memberikan tanah itu, maka kita akan masuk, maka kita akan merebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menarik sekali. Bahwa ketika saudara menginginkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini, kuatkan imanmu kepada Tuhan, pertahankan imanmu kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Saudara harus ingat, ketika bangsa Israel menghadapi Laut Teberau, dia dikejar oleh orang Mesir, Tuhan sudah memberikan jawaban bahwa mereka akan menyeberang Laut Teberau. Ya, ketika mereka di padang gurun tidak ada makanan, Tuhan sudah memberikan jawaban, menyiapkan jawaban, roti mana itu akan Tuhan turunkan. Jadi artinya dalam hidup ini, rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, itu yang harus Bapak Ibu Saudara pegang. Artinya ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, tidak hanya itu sebuah masalah, tidak hanya itu sebuah persoalan, tetapi jawaban juga Tuhan sediakan. Sehingga saudara harus dengan sabar. Jadi iman itu menghasilkan sebuah ketekunan, kesabaran. Karena apa? Karena kita sedang berjalan di dalam waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan itu tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tapi waktunya Tuhan itu tepat pada waktunya. Hari ini apa yang saudara doakan, hari ini apa yang saudara pergumulkan, pertahankan iman. Ya, kuatkan hatimu dengan firman-Nya. Firman Tuhan katakan, jika apa yang menjadi keinginan kita, menjadi doa kita, kita serahkan kepada Tuhan, maka semuanya itu akan terlaksana. Ya, jangan takut apapun juga dalam hidup ini. Ketika bersama Tuhan, jalan keluar itu pasti akan kita dapat. Jangan takut
ketika saudara mempunyai sebuah visi, sebuah mimpi, sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini, ketika saudara bersama dengan Tuhan, semuanya akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini jangan menjadi lemah. Keputusan saudara untuk beriman kepada Tuhan itu sudah tepat. Tapi lebih luar biasa kalau saudara hidup di dalam iman. Ya, jadi hanya jangan sekedar saya percaya kepada Tuhan tapi tidak menikmati kuasanya Tuhan. Hidup percaya kepada Tuhan dan menikmati kuasanya Tuhan, dan itu salah satunya adalah membangun persekutuan intim dengan firman. Perkatakan firman itu terus dalam telinga saudara, ya. Perkatakan itu terus dengan dan saudara percayai apa yang ada di dalam firman itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau Yesus menyembuhkan orang yang sakit, maka hal itu juga yang akan terjadi dalam hidup saudara. Mungkin pernah saya saksikan untuk menutup khotbah pagi hari ini, ada sebuah gereja kecil begitu di desa. Pastornya itu sudah sepuh, ya. Lalu suatu waktu ada salah satu jemaatnya itu mempunyai sapi. Sapinya itu sakit, ya. Dan sapi itu adalah sebuah harta yang paling mahal ketika ada di sebuah desa. Lalu kemudian karena yang punya sapi ini adalah nenek tua dan cucunya yang kecil, lalu kemudian neneknya bilang, "Cuk, kamu ke gereja temui opa pendeta, ya. Kamu bilang minta tolong karena sapinya sakit." Maka cucunya ini seorang gadis kecil, dia lari, dia langsung pergi ke gereja dan dia bilang, opa, sapiku sakit, opa datang doakan ya." Lalu opa pendeta itu mungkin dengan tongkat saktinya, mungkin kira-kira dia datang pelan-pelan ke tempat daripada ibu tua dan cucunya ini, lalu kemudian berdoa, "Di dalam nama Tuhan Yesus, segala macam sakit penyakit yang ada dalam sapi ini sembuh. Amin." Sapi itu sembuh saudara. Lalu tidak lama kemudian, beberapa waktu kemudian, opa pendeta ini sakit, ya. Lalu kemudian karena tidak terlihat pelayanan di gereja, lalu kemudian gadis kecil ini tanya kepada omanya, "Oma, opa pendeta kemana?" "Oh, opa pendeta sakit. Aku mau doa untuk opa pendeta." "Ya, kamu pergi sana." Akhirnya diketok pintunya, tok 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 tok. Opa, ya masuk." Akhirnya, "Opa sakit ya?" "Iya." Lalu anak ini dia mendekat kepada opa pendeta, dia tumpang tangan di kepala opa pendeta, dia katakan, "Di dalam nama Tuhan Yesus, sapi sembuh." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kisah ini kisah konyol ya, tetapi itu sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita seringkali dalam kehidupan kita orang percaya ragu-ragu, ya. Mungkinkah Tuhan menolong saya? Mungkinkah Tuhan memberkati saya? Mungkinkah Tuhan campur tangan dalam hidup saya? Buang keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu yang membuat bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian. Keraguan-raguan itu yang membuat Lot tidak diberkati seperti Abraham. Dan keraguan-raguan itu jangan ada dalam hidup kita. Maju terus ketika beriman kepada Tuhan. Apapun kondisinya, kita percaya Tuhan sudah menyediakan jawaban. Tuhan sudah menyediakan pertolongan. Kita tidak perlu tanya, "Tuhan, kamu bawa kemana?" Tetapi karena Tuhan yang bawa, aku percaya Tuhan pasti akan tempatkan aku di satu negeri yang penuh air susu dan madu, di satu masa depan yang penuh pengharapan. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Immanuel, Tuhan memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. W.L. Singer